Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, kelas studi fikih A, akan mempresentasikan mengenai pembahasan fikih mubadalah. Untuk yang pertama, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Wike Alvina Medianti dengan NIM 2006051100099 dan ada Akila Darin Makiyah dengan NIM 2006050110100. Dan saya sendiri, Raffi Aulia Prasetya dengan NIM 200605011010015. Baik, untuk selanjutnya, pengertian. Untuk pengertian sendiri, fikih mubadalah adalah semangat kembali kepada tauhid bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman ini penting karena sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Perbedaan jenis kelamin keduanya tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan yang satu dan meninggikan yang lain. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peran dalam kehidupan manusia. Penguatan keutamaan ketakwaan sebagai ukuran kualitas individu adalah penegasan bahwa tauhid memiliki cara pandang yang bertentangan dengan sistem patriarki. Tauhid dengan demikian menjadi basis teologis bagi kesetaraan perempuan dan laki-laki. Kajian fikih perspektif. Mengenai kajian fikih perspektif mubadalah, alat analisis yang diharapkan dapat menghadirkan penafsiran hukum-hukum agama yang lebih adil gender. Sebagaimana disampaikan Husin Muhammad, beliau memegang ungkapan bagaimana kita maju tanpa meninggalkan tradisi. Tradisi yang dimaksud adalah rujukan hukum yang berasal dari ulama salafus salihin, yang kental dengan budaya dan tradisi satu Arab. Masih menurut Husain, fikih merupakan interpretasi orang atau ulama terhadap teks-teks suci dan bukan teks suci itu sendiri. Selanjutnya ialah cara pandang mubadalah. Cara pandang mubadalah yaitu menekankan kesalingan dalam memaknai isu-isu relasi gender dalam Islam berlandaskan teks-teks sumber dan tradisi keilmuan Islam. Perspektif baru mubadalah yang ditawarkan adalah bagaimana agar kehidupan di dunia dilihat dari cara pandang laki-laki dan perempuan. Tujuannya yaitu agar keduanya saling menguatkan kemitraan dan kerjasama, saling melengkapi, mendukung, dan menolong satu sama lain. Perspektif ini hadir sebagai bagian upaya dakwah penyempurnaan akhlak atau itmam, sebagaimana misi utama Nabi Muhammad SAW. Untuk yang selanjutnya ialah konsep dan metode pemaknaan. Mengenai konsep dan metode pemaknaan, mubadalah adalah bagian kecil dari kerja-kerja peradaban Islam Indonesia yang meyakini keadilan relasi perempuan dan laki-laki. Konsep ini terlahir dari persinggungan Faqihuddin yang intensif dengan kegiatan lembaga-lembaga gerakan pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam. Ia lahir dari dan hidup bersama gerakan-gerakan pemberdayaan perempuan perspektif Islam di Indonesia bersama para ulama dan aktivis. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Akila. Kepada Akila, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pada dasarnya, metode pemaknaan mubadalah ini didasarkan pada 3 premis dasar berikut, yaitu yang pertama, bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyasar keduanya. Yang kedua, yaitu bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan. Dan yang ketiga, yaitu bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi. Selanjutnya, berikut adalah beberapa pandangan Islam tentang kesetaraan gender. Yang pertama, kesetaraan gender diperbolehkan dalam Islam. Dalam Al-Quran, tidak ada satu ayat pun yang melarang tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender memang diperbolehkan selama tidak berlebihan. Yang kedua, laki-laki berkewajiban sebagai pemimpin atau kepala keluarga.
Dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki tetap memegang kendali sebagai pemimpin atas istri dan anak-anaknya, dan seorang wanita atau istri harus taat dan patuh terhadap laki-laki atau suaminya. Yang ketiga, perempuan diperbolehkan menuntut ilmu setinggi-tingginya. Sebelum adanya kesetaraan gender, perempuan tidak diperbolehkan untuk menuntut ilmu dengan alasan bahwa perempuan tugasnya mengurus pekerjaan rumah. Jadi, perempuan tidak perlu memiliki ilmu. Yang keempat, ada batasan dalam kesetaraan gender. Perempuan boleh memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam banyak hal. Namun, perempuan tetaplah perempuan, tidak boleh melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh syariat, contohnya dalam sholat berjamaah. Selanjutnya, konsep mubadalah. Yang pertama, sosial. Di kalangan masyarakat tidak bisa dipungkiri bahwa tafsir keagamaan mainstream lebih banyak disuarakan dengan cara pandang laki-laki. Perempuan hanya menjadi pelengkap semata bagi dunia kita, seperti pada kasus tafsir bidadari bagi laki-laki saleh yang dijelaskan di bagian pendahuluan. Tafsir semacam ini dari dan dalam pertanyaan akal kesadaran laki-laki. Ia seringkali lebih cenderung menjawab kegelisahan laki-laki dan memenuhi harapan-harapan yang ada di benak mereka. Sementara harapan dan perasaan perempuan sebagai subjek tidak dipertimbangkan. Yang kedua, bahasa. Sebagaimana diketahui, bahasa Arab sebagai media yang digunakan Al-Quran adalah bahasa yang membedakan laki-laki dari perempuan dalam setiap bentuk kata dan kalimat, baik kata benda atau isim, kata kerja atau fiil, maupun kata ganti atau domir. Baik dalam bentuk tunggal atau mufrad, berdua atau mutsana, maupun plural atau jamak. Baik bentuk kata untuk masa lalu atau madhi, masa sekarang atau mudore, atau masa yang akan datang atau mustakbal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Wike. Baik, terima kasih. Berikutnya yaitu mubadalah dalam rumah tangga. Yang pertama, peran dalam keluarga. Membina mahligai rumah tangga merupakan salah satu bentuk ketaatan seseorang hamba kepada Tuhan dan Rasul-Nya. Melalui rumah tangga diharapkan akan terbentuk komunitas kecil yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam. Keluarga merupakan satuan terkecil dalam masyarakat. Apabila keluarga dididik dengan baik sesuai dengan ajaran agama, maka nantinya akan terbentuk karakter masyarakat yang Islami pula. Yang kedua, khilafah dan kerjasama. Konsep kunci yang lain dalam Islam adalah bahwa manusia diciptakan Allah SWT di muka bumi sebagai khalifah yang memegang amanah untuk memakmurkan bumi tersebut, melestarikan kebaikan, dan menjauhkan segala kerusakan darinya. Amanah khilafah ini dipegang oleh manusia laki-laki dan perempuan. Dan untuk melaksanakan amanah ini, kedua belah pihak harus kerjasama dan saling tolong-menolong. Dalam konsep Al-Quran, laki-laki dan perempuan satu sama lain adalah aulia, atau sebagai penolong satu sama lain dalam segala aktivitas ritual dan sosial. Yang ketiga, pilar sakinah, mawadah, rahmah. Tiga kata ini yang biasa disingkat Samara sudah begitu populer di kalangan masyarakat. Diambil dari surat Ar-Rum ayat 21, ia menjadi pilar tujuan dan harapan setiap orang yang menikah dan memasuki jenjang keluarga. Sakinah diartikan sebagai ketenangan, keharmonisan, dan kebahagiaan. Mawadah adalah rasa cinta yang membuat seseorang menikmati ketika dilayani pasangannya. Sementara rahmah adalah rasa cinta yang justru menikmati ketika dilayani pasangannya. Mubadalah dalam kehidupan sosial. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, isu gender tidak hanya ramai diperbincangkan dalam event-event penting, bahkan sudah menjadi sebuah gerakan yang menuntut adanya kesetaraan dan keadilan gender. Perdebatan mengenai konsep gender masih berlangsung. Apakah perbedaan gender itu disebabkan faktor alami atau sosialisasi?
Dalam hal ini setidaknya ada dua pendapat yang saling bertentangan terkait pembentukan sikap maskulin atau feminim pada laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir ialah mubadalah dalam dunia politik. Apabila seorang wanita dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota dewan, maka ia dituntut untuk berbaur dengan laki-laki atau bahkan berhaulat dengan seorang laki-laki. Tentu saja hal ini diharamkan dan melanggar syariat Islam. Sebab sesuatu yang menjerumus pada perbuatan haram dan dilarang, maka hukumnya juga haram. Apabila seorang perempuan dicalonkan atau dipilih dalam Dewan Perwakilan, maka ia harus pandai menjaga perilakunya saat berhadapan dengan laki-laki dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kemudaratan yang bertentangan dengan hukum syar'i. Mereka yang melarang perempuan untuk duduk di Dewan Perwakilan beranggapan bahwa kedudukan atau posisi dalam Dewan Perwakilan itu diperuntukkan untuk kaum laki-laki. Sebab yang ditetapkan dalam Al-Quran, seorang laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.